Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Mbak Kinkin selaku dosen mata kuliah metode kualitatif. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan paper dengan judul Analisis Wacana Kritis Representasi Berita Kekerasan Seksual Perempuan. Oke, untuk pertama yaitu pendahuluan. Boleh bab. Nah, pendahuluan adalah Kang di sini fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan hukum dan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan praktik komunikasi, khususnya dalam bagaimana media membentuk dan menyampaikan realitas kepada publik. Dalam konteks ini, berita tidak dapat dipahami sebagai representasi fakta yang netral, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial melalui bahasa. Menurut Van Dijk, wacana bukan sekedar rangkaian kata atau teks, tapi merupakan bentuk tindakan sosial yang memiliki fungsi dalam masyarakat. Nah, media daring sebagai salah satu bentuk wacana publik memiliki kekuatan besar dalam membingkai isu kekerasan seksual. Dalam praktiknya, pemberitaan seringkali tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan, serta relasi kekuasaan yang ada di masyarakat. Boleh di next ke fokus penelitian. Fokus penelitian kami yaitu bagaimana representasi perempuan dalam berita kekerasan seksual di media daring melalui analisis wacana kritis. Lalu untuk tujuan penelitiannya, untuk menganalisis representasi perempuan dalam berita kekerasan seksual di media daring melalui pendekatan analisis wacana kritis. Dan manfaat penelitiannya itu ada dua. Untuk manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu komunikasi, khususnya studi tentang analisis wacana kritis dan studi media. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai representasi untuk penelitian terkait representasi perempuan dalam media, terutama dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual. Nah, untuk manfaat praktisnya secara keseluruhan, diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber evaluasi bagi praktisi media untuk membuat berita lebih adil dan sensitif tentang gender. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bias media dalam pemberitaan kekerasan seksual, mendorong pemahaman yang lebih kritis dan tentang informasi yang diterima. Boleh dilanjut, Farah, bab 2. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bab 2 kajian teori. Dalam penelitian kualitatif, teori sifatnya tidak mengekang peneliti. Peneliti bebas berteori untuk memaknai data dan mendialognya dengan konteks sosial yang terjadi. Teori membantu memperkuat interpretasi peneliti sehingga dapat diterima sebagai suatu kebenaran bagi pihak lain. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besaran populasi atau sampling, bahkan populasi atau sampling sangat terbatas berdasarkan pada batasan tersebut, maka akan dijelaskan batasannya tentang yang pertama ada konsep di sini teori representasi media. Representasi dalam media merupakan proses pembentukan makna melalui bahasa dalam perspektif analisis wacana, realitas tidak ditampilkan secara langsung, tetapi dikonstruksi melalui praktik komunikasi. Panji menyatakan bahwa wacana merupakan fenomena sosial yang tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuknya, yaitu discourse is also a practical social and culture phenomenon. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki peran dalam membangun realitas sosial melalui bahasa. Yang kedua, ada kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk ketimpangan sosial yang seringkali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Dalam konteks wacana, peristiwa ini tidak hanya dilihat sebagai kejadian, tetapi juga sebagai konstruksi makna dalam media. Panjik menjelaskan bahwa wacana berkaitan dengan praktik sosial yang lebih luas, termasuk dalam reproduksi ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemberitaan kekerasan seksual dapat memperkuat atau menantang struktur ketidakadilan yang ada. Selanjutnya, yang ketiga ada media daring. Media daring merupakan bentuk media yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat. Dalam perspektif analisis wacana, media daring menjadi ruang di mana berbagai kepentingan dan ideologi bertemu. Panji menyatakan bahwa wacana selalu terkait dengan konteks sosial
dan situasi komunikasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa berita di media tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya yang melatar belakangnya. Yang keempat ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan pendekatan yang melihat bahasa sebagai bagian dari praktik sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Van Dijk menyatakan bahwa penggunaan bahasa melakukan tindakan sosial melalui wacana, yaitu language user engaging in discourse accomplish social act and participate in social interaction. Dengan demikian, AWK bertujuan untuk memahami bagaimana teks digunakan dalam konteks sosial untuk membentuk makna. Di sini selanjutnya ada review literatur. Yang pertama ada Kania Hamdani, untuk judulnya itu ada representasi wanita dalam media. Untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas representasi perempuan dan kekerasan seksual, terus perbedaannya difokus pada kosakata media. Terus yang kedua ada Agi Piraham dan Hamdani, untuk judulnya itu representasi perempuan dalam kasus dokter, persamaannya sama menggunakan AWK Sarah Mills. Untuk perbedaannya objek kasus spesifik. Ini ada yang ketiga ada Suprihatin dan Lestari, untuk judulnya ada wacana penyintas dan persamaannya sama membahas kekerasan seksual di media, untuk perbedaannya fokus pada penyintas. Yang keempat ada Widya Ningrum, untuk judulnya analisis Sarah Mills, persamaannya sama variabel perempuan dan media, untuk perbedaannya media tertentu Tribun News Tirto. Yang kelima ada Wangi dan kawan-kawan, untuk judulnya media massa online, untuk persamaannya sama menggunakan AWK dan perbedaannya fokus umum kekerasan. Yang keenam ada Istighfara dan Zaljat, untuk judulnya ketimpangan gender, persamaannya sama isu perempuan dan perbedaannya teori feminisme liberal. Terus yang ketujuh ada Putri dan kawan-kawan, judulnya media Jambi Metro, dan persamaannya sama metode AWK, untuk perbedaannya lokasi media berbeda. Yang ke-8 ada Nadia dan Putik. Dianto, untuk judulnya media TikTok, persamaannya itu sama objek kekerasan seksual dan perbedaannya platform media sosial. Yang ke-9 ada Fatmawati dan kawan-kawan, judulnya pelecehan seksual, persamaannya itu ada sama variabel media dan perempuan, untuk perbedaannya fokus pada kompas.com. Yang terakhir ada Rahmawati dan kawan-kawan, judulnya Tribun News dan Detik, persamaannya itu sama analisis subjek dan objek dan perbedaannya periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas teori. Yang pertama ada teori representasi dari Stuart Hall, yaitu pendekatan konstriksionis. Teori representasi yang dikemukakan oleh Stuart Hall merupakan salah satu teori yang paling fundamental dalam kajian media dan budaya. Hall menyatakan bahwa representasi adalah proses produksi makna melalui bahasa, simbol, dan tanda yang digunakan dalam masyarakat. Menurut Hall, representasi tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi secara aktif membentuk dan mengonstruksi realitas tersebut melalui praktik sosial dan ideologis. Makna dalam representasi tidak bersifat tetap, tapi melainkan dibentuk melalui interaksi antara konsep dalam pikiran manusia dan sistem bahasa yang digunakan untuk mengekspresikannya. Hall juga menekankan bahwa representasi selalu berkaitan dengan kekuasaan, di mana kelompok dominan memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan makna yang beredar di masyarakat. Yang kedua ada analisis wacana kritis, AWK. AWK ini melihat wacana sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan kekuasaan. Van Dijk menjelaskan bahwa konsep seperti kekuasaan dan ideologi merupakan bagian penting dalam memahami hubungan antara wacana dan masyarakat. Selanjutnya ada teori Sarah Mills. Teori Sarah Mills dalam AWK menekankan pada posisi subjek, posisi objek, dan posisi pembaca. Model ini digunakan untuk melihat bagaimana perempuan direpresentasikan dalam teks media. Teori analisis wacana kritis dari Sarah Mills menitikberatkan pada bagaimana posisi subjek, objek, penulis, dan pembaca dikonstruksikan dalam teks, khususnya dalam konteks relasi gender. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji representasi perempuan
berita kekerasan seksual di media daring. Yang ketiga ada teori gender dan feminisme. Teori feminisme menjelaskan bahwa ketimpangan gender merupakan hasil konstruksi sosial yang mendapatkan perempuan pada sosial subordinat dalam media. Ketimpangan ini terlihat dari cara perempuan direpresentasikan sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya dalam media. Ketimpangan ini terlihat dari cara perempuan direpresentasikan sebagai korban yang lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya ada variabel. Untuk variabel utamanya ini ada berita. Berita merupakan bentuk wacana yang memiliki fungsi sosial. Fajik menyatakan bahwa wacana tidak hanya berupa teks tetapi juga tindakan sosial dalam konteks tertentu. Yang kedua ada dimensi analisis berita. Dalam penelitian ini, variabel berita dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dengan melihat beberapa dimensi berikut. Yang pertama ada struktur teks berita. Struktur teks berita meliputi judul, lead, isi, dan penutup yang membentuk keseluruhan narasi berita. Struktur ini dapat menunjukkan bagaimana peristiwa dikonstruksikan dan ditonjolkan oleh media. Yang kedua ada pilihan bahasa. Penggunaan kata atau diksi dalam berita sangat mempengaruhi cara pembaca memahami suatu peristiwa. Pemilihan kata tertentu dapat memperkuat atau melemahkan posisi korban dalam berita. Selanjutnya ada posisi subjek dan objek. Dalam berita terdapat pihak yang diposisikan sebagai subjek yang bercerita dan objek yang diceritakan. Analisis ini penting untuk melihat bagaimana perempuan direpresentasikan dalam teks. Selanjutnya ada sudut pandang, framing. Framing dalam berita menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh pembaca. Media dapat memilih sudut pandang tertentu yang mempengaruhi interpretasi terhadap kasus kekerasan seksual. Yang ketiga ada indikator variabel berita. Indikator yang digunakan untuk menganalisis variabel berita dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada cara media menyusun narasi peristiwa, yang kedua pemilihan kata dalam menggambarkan korban dan pelaku, yang ketiga penempatan perempuan dalam posisi subjek dan objek, yang keempat ada sudut pandang yang digunakan dalam pemberitaan, yang terakhir ada unsur bias atau keberpihakan dalam teks. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengungkap bagaimana media daring merepresentasikan perempuan dalam kasus kekerasan seksual. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bab 3 ini ada metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Penelitian ini mengadopsi paradigma kritis yang melihat kenyataan sosial sebagai hasil dari konstruksi yang dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan dan ideologi. Dalam cara pandang ini, bahasa tidak bersifat netral, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan dan memperkuat struktur sosial. Van Dijk mengemukakan bahwa wacana adalah elemen dari praktik sosial yang terkait dengan tindakan dan konteks komunitas. Dia menyatakan bahwa wacana juga merupakan fenomena sosial, kultural, dan praktis. Nah, selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks dan konteks sosialnya. Nah, pendekatan kualitatif dipilih. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengukuran data, tetapi pada pemaknaan dan penafsiran terhadap representasi perempuan dalam berita kekerasan seksual di media daring. Dalam perspektif analisis wacana, pendekatan kualitatif sangat relevan karena wacana tidak hanya dipahami sebagai struktur bahasa, tetapi juga sebagai praktis sosial yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Dijk yang menyatakan bahwa discourse is also a practical, social, and cultural phenomenon. Nah, kalimat tersebut diambil dari halaman buku untuk menegaskan bahwa wacana tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sosial, budaya, dan konteks masyarakat. Selanjutnya, kalimat tadi juga diambil untuk menjelaskan bahwa wacana tidak mencerminkan kondisi sosial, tetapi juga membentuknya. Dengan demikian, berita kekerasan tidak hanya merepresentasikan peristiwa, tetapi juga berkontribusi dalam membangun cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan juga korban. Nah, dalam pendekatan kualitatif ini, analisis dilakukan secara mendalam terhadap teks dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pilihan kata, struktur kalimat, serta bagaimana aktor, perempuan, dan pelaku direpresentasikan.
Van Dijk juga menekankan bahwa wacana harus dianalisis dalam hubungan dengan struktur sosial yang lebih luas lagi. Ia menyatakan bahwa wacana merupakan bagian dari praktik sosial yang beroperasi pada berbagai level, baik mikro maupun makro. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menyelidiki cara bahasa dalam media berperan dalam membentuk makna, ideologi, dan dinamika kekuasaan. Van Dijk mengemukakan bahwa melalui wacana, satu individu terlibat dalam berbagai aktivitas sosial politik, yaitu orang melakukan banyak hal sosial dan politik saat terlibat dalam teks dan percakapan. Pernyataan ini diambil secara langsung dari bukunya untuk mengilustrasikan bahwa berita tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ideologis. Dengan demikian, analisis wacana kritis diterapkan untuk mengungkap bagaimana pemberitaan terkait kekerasan seksual mencerminkan perempuan serta bagaimana media membangun realitas sosial melalui pemilihan bahasanya. Nah, selanjutnya 3.4 ini ada penjelasan mengenai teknik penarikan informan. Nah, dalam penelitian ini, objek yang dianalisis merupakan suatu berita dari platform digital yang mengangkat isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Pemilihan objek dilakukan dengan metode purposif berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian dalam analisis wacana. Teks dianggap sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas lagi. Van Dijk mengemukakan bahwa wacana selalu terikat pada konteks sosial tertentu, yaitu wacana mencerminkan atau menyampaikan, sekaligus untuk membentuk beragam sifat relevan dari situasi sosiokultural yang sering kita sebut sebagai konteksnya. Pernyataan tadi menegaskan bahwa artikel berita tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan juga ideologi yang mendasarinya. Farah, boleh dilanjut? Keabsahan data. Nah, untuk keabsahan data, keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif adalah faktor krusial untuk menjamin bahwa temuan penelitian dapat dianggap terpercaya dan memiliki validitas ilmiah. Dalam studi ini, keabsahan informasi dicapai melalui berbagai metode seperti triangulasi, konsistensi observasi, serta analisis kontekstual dari teks yang sudah ada. Nah, dari sudut pandang analisis wacana, keabsahan informasi tidak hanya dipertimbangkan dari sisi ketepatan data, tetapi juga dari kemampuan peneliti untuk memahami interaksi antara teks dan konteks sosial yang menyertainya. Nah, Van Dijk menekankan bahwa wacana merupakan elemen dari praktik sosial yang lebih luas lagi, di mana wacana juga merupakan fenomena praktis sosial dan budaya. Nah, pernyataan ini diambil untuk menegaskan bahwa data merupakan teks berita tidak bisa dievaluasi secara terpisah, melainkan harus dimaknai dalam konteks budaya sosial dan ideologi yang mendasarinya. Oleh sebab itu, keabsahan informasi dalam penelitian ini menyoroti hubungan antara teks dan realitas sosial yang sudah ada. Di 3.6 ada strategi penelitian. Nah, strategi penelitian ini dilakukan dengan memahami teks sebagai elemen dari praktik sosial yang mempunyai makna dan dampak terhadap masyarakatnya. Dalam analisis wacana, teks tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan komunikasi yang melibatkan pembicara, tujuan, dan juga konteks sosial. Sarah Mills menjelaskan bahwa wacana adalah jenis komunikasi yang melibatkan hubungan antara pembicara dan pendengar serta memiliki tujuan sosial tertentu. Pernyataan ini diambil dari buku untuk menunjukkan bahwa setiap wacana selalu mempunyai maksud, yaitu untuk mempengaruhi pihak lain. Ini berarti strategi penelitian harus memandang teks sebagai bentuk komunikasi yang bersifat netral, tetapi memiliki tujuan.
Di samping itu, strategi penelitian juga dilakukan dengan memperhatikan wacana sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas lagi. Sarah Mills menekankan bahwa segala bentuk bicara dan tulisan itu bersifat sosial. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua jenis bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, selalu terhubung dengan konteks sosial. Oleh karena itu, strateginya mengevaluasi isi teksnya, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial yang melatar belakanginya. Sebagai tambahan, strategi penelitian ini juga menganggap bahwa wacana terbentuk dalam keterkaitan dengan wacana lain. Saramis juga menjelaskan bahwa wacana tidak berdiri sendiri, tetapi diskurs berbeda-beda tergantung pada jenis institusi dan praktik sosial tempat mereka terbentuknya. Di 3.8 itu ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan informasi dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan artikel berita di platform online yang relevan dengan tema penelitian dalam kerangka analisis wacana teks yang dikumpulkan tidak hanya merupakan sekumpulan kata, tetapi juga bagian dari proses interaksi yang memiliki makna dan fungsi sosial. Saramis menjelaskan bahwa diskurs adalah komunikasi linguistik yang dipandang sebagai transaksi antara pembicara dan pendengarnya. Pernyataan ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa artikel berita merupakan bentuk komunikasi antara media sebagai pembicaranya dan publik sebagai pembacanya. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan perlu dipahami secara elemen dari interaksi sosial. Lebih lanjut, Sarah Mills juga menyatakan bahwa wacana meliputi berbagai jenis teks yang memiliki fungsi komunikatif baik secara lisan maupun tulisan, yaitu semua unit bahasa dengan fungsi komunikatif yang dapat didefinisikan baik lisan maupun tulisannya. Nah, pernyataan ini menegaskan bahwa artikel berita sebagai sumber data penelitian memiliki fungsi komunikasi yang jelas sehingga patut dianalisis dalam konteks wacana. Dalam tahapan pengumpulan informasi, peneliti juga memperhatikan bahwa makna dipengaruhi oleh konteks sosial serta ideologi yang ada. Sarah Mills menyatakan bahwa wacana berhubungan dengan cara pengalaman diwakili dalam komunikasi. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode penelitian ini menerapkan analisis wacana dengan pendekatan Sarah Mills tadi, yang melihat wacana itu sebagai praktik sosial yang membawa makna, fungsi, dan keterkaitan dengan konteks sosial serta ideologi yang sudah ada. Nah, pernyataan diambil untuk menggambarkan bahwa di setiap teks itu memiliki misi untuk mempengaruhi audiensnya. Oleh karena itu, analisis data ini dilakukan dengan memperhatikan bagaimana teks berita membentuk pandangan masyarakat terhadap perempuan. Lebih jauh lagi, analisis data juga dilakukan dengan menyadari bahwa wacana merupakan aspek praktik sosial dan di sini Saramis menyatakan bahwa setiap ucapan dari tulisan bersifat sosial. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa teks berita tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya, maka dari itu analisis berfokus tidak hanya pada isi dari teks itu sendiri, tetapi juga pada keadaan sosial yang melatar belakanginya. Dalam analisis wacana, penting juga untuk memperhatikan bagaimana makna dibangun melalui struktur bahasa serta relasi kekuasaan yang ada. Sarah Mills menjelaskan bahwa wacana berkaitan erat dengan cara representasi pengalaman bahwa pandangan terhadap dunia, yaitu berbagai mode diskurs mengodekan representasi pengalaman yang berbeda. Farah, boleh dilanjutin dulu? Baik, selanjutnya saya akan membahas di bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian, di sini ada gambaran umum kasus dalam berita. Penelitian ini menganalisis pemberitaan mengenai kasus kadar HMI Unisula Semarang lapor jadi korban pelecehan senior yang dimuat dalam beberapa media daring. Dalam penelitian kualitatif, data berupa teks seperti berita dipahami sebagai bentuk realitas sosial yang dikonstruksi melalui bahasa, bukan sekedar fakta objektif. Berdasarkan hasil analisis, seluruh media memberitakan peristiwa yang sama, yaitu dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seseorang mahasiswi. Namun demikian, setiap media menyaksikan informasi
dengan cara yang berbeda yang menunjukkan bahwa realitas sosial dapat ditafsirkan secara beragam, tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa berita bukan hanya penyampaian fakta, melainkan hasil dari proses seleksi dan interpretasi oleh media. Dalam penelitian sosial, hal ini merupakan bagian dari konstruksi realitas yang dipengaruhi oleh perspektif peneliti maupun pembuatan teks. Selanjutnya ada analisis struktur teks berita. Struktur teks berita pada keempat media menunjukkan pola piramida terbalik, di mana informasi utama ditempatkan di bagian awal. Dalam penelitian kualitatif, struktur teks menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana makna disusun dan disampaikan kepada pembaca. Struktur ini tidak bersifat netral, karena penyusunnya informasi mencerminkan prioritas dan kepentingan tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa data sosial harus dipahami sebagai hasil konstruksi yang memiliki konteks tertentu. Perbedaan penekanan struktur antara media menunjukkan adanya variasi dalam penyajian realitas. Dengan demikian, struktur teks dapat dipahami sebagai bagian dari proses interpretasi yang mempengaruhi cara pembaca memahami suatu peristiwa. Selanjutnya ada analisis pilihan bahasa. Pilihan bahasa dalam pemberitaan menunjukkan adanya pola tertentu dalam menggambarkan korban dan pelaku dalam penelitian kualitatif. Bahasa merupakan instrumen utama dalam membangun makna dan harus dianalisis secara mendalam. Penggunaan istilah seperti korban dan mahasiswi menunjukkan posisi tertentu yang diletakkan pada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan nilai dan perspektif sosial. Selain itu, penggunaan istilah seperti senior atau alumni pada pelaku menunjukkan adanya struktur sosial yang turut membentuk narasi. Dalam analisis sosial, istilah-istilah ini penting karena mengandung makna berkaitan dengan relasi sosial. Dengan demikian, pilihan bahasa dalam berita berfungsi sebagai alat untuk membentuk persepsi pembaca terhadap peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya ada analisis posisi subjek dan objek. Analisis menunjukkan bahwa korban lebih sering diposisikan sebagai objek yang diceritakan, sementara pihak lain seperti kepolisian atau organisasi menjadi objek yang menyampaikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki suara dominan dalam data. Dominasi sumber tertentu menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi informasi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa dalam penelitian sosial tidak semua aktor memiliki posisi yang setara dalam produksi pengetahuan. Dengan demikian, posisi subjek dan objek dalam berita mencerminkan struktur sosial yang lebih luas, di mana pihak tertentu memiliki otoritas lebih besar dalam menentukan narasi. Yang selanjutnya ada analisis framing media. Framing media dalam kasus ini menunjukkan bahwa pemberitaan lebih menekankan pada kronologi kejadian dibandingkan dengan analisis mendalam dalam penelitian kualitatif. Framing dipahami sebagai cara data disusun untuk menghasilkan makna tertentu. Selain itu, terdapat pergeseran framing dari isu kekerasan seksual menjadi penyelesaian melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap data dapat berubah tergantung pada fokus yang dipilih. Dengan demikian, framing media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada representasi perempuan dalam media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan direpresentasikan sebagai pihak yang pasif dan kurang memiliki suara dalam penelitian kualitatif. Representasi merupakan hasil interpretasi terhadap data yang dipengaruhi oleh perspektif tertentu. Representasi ini tidak terlepas dari konteks sosial yang melatar belakanginya. Dalam penelitian sosial, fenomena seperti ini harus dipahami bagian-bagian dari struktur yang lebih luas. Dengan demikian, representasi perempuan dalam berita mencerminkan bagaimana realitas sosial dikonstruksi melalui media. Selanjutnya ada relasi kekuasaan dalam wacana. Relasi kekuasaan terlihat dari posisi pelaku seperti senior dan korban sebagai junior dalam penelitian sosial. Relasi kekuasaan merupakan elemen penting yang mempengaruhi interaksi dan struktur
dalam penelitian kualitatif. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis kritis terhadap data. Dengan demikian, relasi kekuasaan dalam berita menjadi bagian dari konstruksi makna yang perlu dipahami secara kontekstual. Selanjutnya ada ideologi media dalam pemberitaan. Pemberitaan menunjukkan adanya kecenderungan untuk menekankan penyelesaian melalui mediasi. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi seperti ini menunjukkan adanya nilai atau perspektif tertentu yang mempengaruhi penyajian data. Media sebagai bagian dari sistem sosial tidak terlepas dari pengaruh ideologi. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa data sosial selalu berada dalam konteks nilai dan kepentingan tertentu. Dengan demikian, ideologi media dapat dilihat dari cara peristiwa dibingkai dan diselesaikan dalam publik. Selanjutnya ada bias media dalam pemberitaan. Bias dalam pemberitaan terlihat sumber institusional dan fokus pada kronologi. Dalam penelitian sosial, bias merupakan bagian dari proses produksi pengetahuan yang harus diidentifikasi dan dianalisis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu menyadari bahwa data tidak pernah sepenuhnya netral. Dengan demikian, bias dalam pemberitaan menunjukkan bahwa media memiliki peran aktif dalam membentuk realitas sosial. Selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan beberapa media. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data. Selain itu, analisis digunakan secara mendalam dan berulang untuk memastikan konsistensi interpretasi. Hal ini sesuai dengan prinsip ketekunan pengamatan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian sosial, validitas juga berkaitan dengan sejauh mana data mempresentasikan realitas secara akurat. Dengan demikian, keabsahan data dijaga melalui proses analisis yang sistematis, reflektif, dan berbasis teori. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini adalah bab terakhir dari pembahasan paper kami pada hari ini, yaitu di penutup. Di sini ada kesimpulan. Nah, mungkin kesimpulan ini menjawab dari tadi ya, pas awal yang kita bahas, di kesimpulan dan di saran ini akan menjawab. Nah, berdasarkan fokus penelitian ini mengenai bagaimana perempuan dipresentasikan dalam berita tentang kekerasan seksual di media online dengan pendekatan analisis wacana kritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara perempuan digambarkan di dalam laporan itu masih sangat-sangat tidak setara dan menunjukkan kebiasaan gender. Nah, melalui pengelolaan bahasa dan struktur narasi serta bagaimana media menyajikan peristiwa, perempuan ini sering sekali ditempatkan sebagai individu yang lemah atau tidak aktif dan juga sebagai objek dari kejadian, sedangkan pelaku lebih sering digambarkan sebagai subjek yang lebih dominan daripada si objeknya tadi, yaitu si perempuannya. Nah, lalu analisis wacana kritis mengungkap bahwa berita yang disajikan ini tidak netral karena terbentuk oleh ideologi, hubungan kekuasaan, dan juga kepentingan-kepentingan tertentu yang ada di masyarakat. Nah, hal ini mempengaruhi bagaimana publik memandang dan dapat memperkuat stereotip serta ketidakadilan gender terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksualnya. Dengan demikian, cara perempuan muncul di dalam berita tentang kekerasan seksual di media online ini itu tidak hanya mencerminkan kenyataannya, tetapi juga ikut berkontribusi nih dalam membentuk dan juga memperkuat realitas sosial yang tadi bias itu. Oleh karena itu, penting banget untuk melakukan upaya kritis dalam memahami dan juga menciptakan wacana media agar lebih seimbang lagi dengan memperhatikan perspektif gender
dan juga tidak memperkuat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan tadi. Yang di mana perempuan, eee, dipandang sebagai individu yang lemah. Nah, selanjutnya di sini ada saran, mungkin nanti juga kita akan membacakan, beberapa beritanya dari portal yang udah kita pilih. Di sini lanjut dulu saran. Nah, berdasarkan penelitian tentang peran perempuan dalam berita mengenai kekerasan seksual di platform online dengan menggunakan analisis wacana kritis. Nah, disarankan agar platform digital lebih, memperhatikan cara mereka menggunakan bahasa dan menyajikan berita. Media diharapkan dapat menyampaikan informasi dengan cara yang adil dan tidak berpihak pada gender serta menghindari penyampaian narasi yang merugikan atau menempatkan korban dalam posisi tidak menguntungkan. Di dalam konteks ini, jurnalis juga memiliki tanggung jawab nih yang signifikan untuk mengadopsi sudut pandang gender dalam proses peliputan dan juga penulisan agar kita sebagai perempuan ini tidak terus digambarkan sebagai sosok yang lemah atau sosok atau yang atau lemah atau pasif seperti itu. Nah, selain itu juga masyarakat yang mengkonsumsi media diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasinya. Nah, media eee, mer eee, kemampuan literasi mereka agar lebih kritis lagi dan juga bisa memahami berita-berita yang sedang mereka baca, terutama mengenai isu kekerasan seksual ini. Nah, kesadaran ini tuh sangat penting nih untuk mencegah, masyarakat sebagai pembaca menerima begitu saja narasi yang disampaikan oleh media. Selanjutnya, bagi peneliti di masa depan, disarankan untuk, mengembangkan riset yang serupa dengan memperluas fokus kajiannya atau juga bisa menggunakan pendekatan teori yang berbeda, sehingga, dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan lebih mendalam lagi tentang bagaimana perempuan ini dipresentasikan di dalam media. Oke, itu mungkin kesimpulan dan sarannya, mungkin Farah bisa dibaca nggak beritanya? Yang dari detik.com dulu aja. Yang detik.com. Iya, Oke, jadi di sini saya coba. akan membacakan beritanya. Dari judulnya, Kader HMI Unisula Semarang lapor jadi korban pelecehan senior. Seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Islam Sultan Agung dilaporkan ke Polda Jateng atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi aktif yang merupakan juniornya. Terduga pelaku berinisial LT merupakan alumni Unisula. Kasus itu viral usai diunggah di akun Instagram HMI Unisula. Tampak foto terduga pelaku diunggah dengan wajah ditutup coretan berwarna merah. Kronologi kejadian kekerasan seksual oleh terduga pelaku Kanda LT sang fungsionaris LTMI PB HMI. Tulis akun Instagram HMI Unisula. Ketua Umum HMI Konsultan Agung, Aldi Maulana, membenarkan adanya kabar itu. Ia menyebut peristiwa itu terjadi pada 16 Maret 2026. Terduga pelaku inisial LT, alumni Unisula, dan juga kader HMI Sultan Agung, tetapi sekarang aktif berkiprah di LTMI, PBHMI. Untuk korban sendiri, sekarang masih mahasiswa aktif Unisula dan kader HMI Unisula, kata Aldi saat dihubungi. Menurut keterangan yang ditulis korban menyebutkan peristiwa bermula saat dirinya dihubungi oleh LT yang merupakan seniornya. Korban kemudian dijemput pada malam hari di sekitar kos di kota Semarang. Pada setibanya di kos korban, terduga pelaku disebut sempat masuk hingga ke dalam area kos dengan alasan berteduh karena hujan deras. Meski korban telah menyampaikan bahwa kos tersebut khusus perempuan, terduga tetap masuk hingga ruang tamu lantai 2. Pada saat di ruang tamu, korban masuk ke kamar untuk mengambil HP, setelah itu keluar lagi ke ruang tamu, dan pada saat itu pelaku baru menutup pintu kamar dan menarik tangan korban secara paksa untuk masuk kamar.
Di dalam kamar, terduga pelaku diduga melakukan kekerasan seksual kepada korban yang masih mengenakan pakaian lengkap. Terduga pelaku disebut sudah melepas pakaian dan mencium korban tanpa persetujuan, serta memaksa korban memegang kemaluannya. Korban pun menolak. Korban mengancam dengan ingin berteriak dan pelaku mengurungkan niatnya lagi, ucap Aldi. Kasus itu kini masih dalam penanganan pihak kepolisian. HMI Korkom Sultan Agung menyatakan akan terus mengawal proses hukum serta memastikan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Saya memandang isu ini sebagai persoalan yang serius dan kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan peristiwa yang sedang terjadi, tetapi adanya dugaan menyangkut potensi penyalahgunaan relasi kuasa. Aldi menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dan memverifikasi atas informasi yang beredar. Namun, keterangan awal mengidentifikasikannya adanya dugaan tindakan yang berkaitan dengan relasi kuasa tersebut. Terduga pelaku dipecat dari HMI, masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Sekarang terduga pelaku menjadi pengurus di PBHMI, tapi PBHMI belum menyatakan sikap apapun, ujar dia. HMI korban Sultan Ageng telah mengawal korban untuk melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Tengah pada 17 Maret 2026. Hari Senin kemarin pihak Polda Jawa Tengah telah merespon aduan kami dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi terpenuhinya hak korban, terangnya. Aldi juga mendorong keterlibatan pihak kampus agar penanganan tidak hanya berhenti di ranah hukum, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan dan pemulihan korban. Dari penjelasan Polda Jateng diminta konfirmasi. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, membenarkan adanya kasus tersebut. Ia mengatakan PPA Polda Jateng telah menerima aduan dari korban. Pelapor sudah membuat aduan ke SPKT dan juga dari pihak penyidik sudah membuat administrasi dan komunikasi dengan pelapor, kata Artanto saat dikonfirmasi oleh Detik Jateng. Ia menyebut proses administrasi dan komunikasi sudah berproses di PPA Polda Jateng. Nantinya, BEM Unisula disebut akan datang ke Direktorat Reserse PPA Polda Jateng. Pihak BEM akan hadir ke PPA pada hari Kamis tanggal 26 dan prinsipnya kan baru dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan berarti pihak penyidik harus mengkonfirmasi pelapor tersebut, jelasnya. Ini bacain berita yang lain ya? Berapa menit lagi? Ini udah 43 menit. Satu lagi aja bacain, tapi mungkin setengahnya. Selanjutnya di sini ada berita kedua, yaitu anggota LTMI PBHMI diduga lakukan pelecehan seksual ke mahasiswa Unisula oleh Republika Dibacainnya setengahnya aja, Goy. Seorang anggota lembaga teknologi mahasiswa Islam di pengurusan besar Himpunan Mahasiswa Islam berinisial LT diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa Unisula. Ketua HMI Korkom Sultan Agung Aldi Maulana mengkonfirmasi soal adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan LT. Aldi mengungkapkan LT merupakan kader HMI Sultan Agung yang telah lulus dari Unisula dan kini aktif di LTMI PBHMI. Sementara itu, guna melindungi privasi dan martabat, Aldi belum bersedia mengungkap identitasnya terduga korban. Aldi mengatakan peristiwa dugaan pelecehan seksual yang dilakukan LT terjadi pada 16 Februari 2026 lalu. Kala itu, LT mendatangi kos-kosan terduga korban dengan maksud untuk menjemputnya. Terduga korban segan mengendarai sepeda motor sendiri karena waktu sudah berlarut.
LT tiba di kos-kosan terduga korban dalam kondisi kehujanan karena merasa kasihan. Terduga korban akhirnya mempersilahkan LT masuk untuk ke area ruang tamu. Menurut Aldi Maulana, malam itu terduga korban mengingatkan bahwa kos-kosannya adalah khusus Putri. Terduga korban sempat kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya, kemudian menemui LT kembali di ruang tamu. Pada momen itu, LT akhirnya mengetahui kamar terduga korban. Tak lama berselang, LT menarik tangan terduga korban ke kamarnya. Sesampainya di kamar, LT segera mengunci pintu. Dan LT kemudian meninggalkan pakaiannya lalu mematikan lampu kamar. Di momen itu, LT mulai menjamah tubuh terduga korban dan menciumnya. Terduga korban juga sempat didorong agar berbaring di kasur. Dan LT sudah seperti hendak melakukan pemerkosaan. Terduga korban sempat memarahi LT karena dia menghentikan perbuatannya. Aldi Maulana mengatakan bahwa kasus tersebut HMI Sultan Agung berupaya membela dan melindungi terduga korban. Hal itu dilakukan dengan mendampingi terduga korban melakukan pelaporan ke Polda Jawa Tengah pada 17 Maret 2026 lalu. Saya menyampaikan bahwa kami telah mengajukan aduan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, Polda Jawa Tengah. Langkah tersebut saya pandang sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa proses penanganan berjalan secara objektif, transparan, dan memiliki dasar hukum yang jelas, kata Aldi saat diwawancarai Rabu lalu. Menurut Aldi, Polda Jateng juga telah merespons aduan tersebut. Hari Senin kemarin, pihak Polda Jawa Tengah telah merespon aduan kami dan berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami terpenuhinya pada hak korban, ucapnya. Kami juga mendorong keterlibatan aktif pihak kampus agar penanganan kasus ini tidak hanya berjalan dalam ranah hukum, tetapi juga diiringi dengan langkah-langkah yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban, tambah Aldi. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengkonfirmasi perihal adanya pelaporan dugaan pelecehan seksual oleh seorang mahasiswi Unisula. Pelaporan sudah membuat laporan ke SPKT. Dari pihak penyidik sudah membuat administrasi dan komunikasi dengan pelapor, katanya. Artanto menambahkan di Teres PPA PPO Polda Jateng akan mendalami pelaporan tersebut dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait. Ini mau dibacain lagi atau gimana? Udah 47 menit. Udah cukup kali ya? Ya udah tambahin apa gitu. Nanggung sih. 3 menit lagi. Kalau dibacain berita juga udah takutnya terlalu lama. Ya udah Atau enggak bacain. Tadi beritanya berita 1 sama berita 2 beda kan ya judulnya? Sama. Kalau Kasusnya sama kan? kasusnya sama enggak, maksudnya tagline di judulnya beda kan? Boleh bacain nggak judul berita yang ketiga? Judulnya aja sih tapi biar bisa ngelihat perbedaannya. Kalau judul berita yang ketiga di sini ada pengurus PBHMI dilaporkan ke Polda Jateng atas dugaan pelecehan mahasiswa Unisula. Satu lagi ada nggak? Apa cuma 3 ya? Ada satu lagi. Nah. Untuk berita yang terakhir ini judulnya yaitu Polda Jateng dalam kasus kekerasan seksual pengurus PBHMI ke mahasiswi Unisula. Oke, mungkin bisa kalau misalnya kita dengar dari judul 1 sampai judul 4 dari portal berbeda yang kita pakai, itu mereka pakai judul yang berbeda-beda tapi isi beritanya itu kan tetap sama kayak gitu. Nah, tadi buat kesimpulan dan saran juga mungkin udah cukup menjawab ya dari fokus penelitian kita di atas tadi. Masih ada waktu, Boy? Ini 49:20 detik. 49 menit 22 detik. Unmute dulu. Ini udah 49 menit 34 detik.
Ya udah, mungkin untuk presentasi paper kita pada hari ini kita cukupkan. Semoga kedepannya bisa menjadi patokan ya untuk para peneliti selanjutnya, mungkin bisa meneliti dengan tadi ya dengan konsep atau teori yang berbeda gitu, agar agar kita perempuan ini tidak selalu dianggap sebagai sebagai objek yang lemah kayak gitu. Nanti dimatiinnya di pas 50 aja. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.